Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Program Studi Pendidikan Ekonomi B, Stambuk 2025, dengan saya sendiri Anggriani Saragi dengan NIM 7251141019 dan rekan-rekan saya Indri Durian Manik dengan NIM 7252441017 dan dengan saya Rika Monika Tagaol dengan NIM 7252441022. Dengan saya Tri Putri Tahayan dengan NIM 7252441014. Dengan saya Donita Dongoran dengan NIM 7252141008. Di sini kami mengambil video dengan tujuan akan menjelaskan bagaimana penerapan siklus akuntansi pada usaha jasa fotokopi James untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengantar akuntansi. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem penerapan siklus akuntansi pada usaha jasa, khususnya James fotokopi, yaitu terkait jurnal umum dan buku besar. Nah, sebelum kita masuk ke jurnal umum, diharapkan kita sudah mengetahui apa-apa saja dan bagaimana saja penggolongan akun-akun di dalam akuntansi, serta kita diharapkan hafal saldo normal dalam akun-akun akuntansi. Nah, kita singgung sedikit, misalnya harta saldo normalnya di debit, utang saldo normalnya di kredit, modal saldo normalnya di kredit, pendapatan saldo normalnya di kredit, dan beban saldo normalnya di debit. Nah, diharapkan juga kita mengetahui apa-apa saja yang termasuk dalam harta, utang, modal, pendapatan maupun beban. Nah, kita langsung masuk saja ke jurnal umum. Contoh transaksi nomor 1, di mana pada tanggal 1 2025, Pak James membuka usaha fotokopi dengan menanamkan modal awal sebesar Rp12.000 dan peralatan sebesar Rp2.300.000. Nah, kita masuk saja ke jurnal umumnya di mana tabelnya terdiri dari tanggal, keterangan, referensi yang bersifat opsional, debit, dan kredit. Nah, contoh dari tabel ini kita nggak usah pakai nomor referensi terlebih dahulu. Nah, kita langsung fokus ke pada tanggal 1. Di mana di sini dikatakan Pak James membuka usaha fotokopi dengan menanamkan modal awal. Oke, karena beliau menanamkan modal awal, otomatis kasnya akan bertambah, yaitu sebesar Rp12.000 dan peralatan sebesar Rp2.300.000. Nah, supaya balance, maka akun yang ditambahkan untuk lawannya ialah modal awal sebesar Rp14.300.000. Nah, kemudian kita masuk pada transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 4 Pak James membayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar Rp18 juta. Nah, di sini Pak James membayar sewa gedung untuk 1 tahun. Nah, karena ini untuk 1 tahun sedangkan yang dipakai masih selama 1 bulan, maka ayat jurnalnya ialah sewa dibayar di muka sebesar Rp18 juta. Nah, Pak James membayar uang sewa tersebut dengan menggunakan uang dari kas. Otomatis kasnya akan berkurang. Maka dari itu, kas di sebelah kredit sebesar Rp18 juta. Nah, transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 6 Pak James menerima pendapatan jasa fotokopi sebesar Rp4.750.000. Nah, di sini, Pak James menerima pendapatan jasa, otomatis kas beliau akan bertambah, yaitu kas di sebelah debit sebesar Rp4.750.000. Nah, kas ini bertambah dari pendapatan jasa. Untuk itu, pendapatan jasa di sebelah kredit sebesar Rp4.750.000. Nah, sebenarnya di sini ada 13 transaksi, tapi untuk mempersingkat waktu, maka di sini saya hanya akan menjelaskan 3 transaksi saja. Langsung saja kita masuk ke dalam buku besar. Nah, buku besar itu diambil dari jurnal umum, di mana di buku besar kita akan menggolongkan akun-akun, di mana biasanya itu dimulai dari harta yang dibagi menjadi 2, yaitu harta lancar dan harta tetap, kemudian masuk ke liabilitas di mana ekuitas dan akun lainnya. Nah, pertama, karena di sini ada 3 transaksi, berarti kita sesuaikan saja berdasarkan akun-akunnya. Dimana biasanya akun yang terlebih dahulu ditulis yaitu kas. Nah, di sini dalam buku besar tabel biasanya terdiri dari tanggal, keterangan yang berisi nama akun tersebut, kemudian debit, kredit serta saldo, debit dan kredit. Nah, di sini kita golongkan akun yang pertama yaitu kas, di mana kas ada pada tanggal 1 di sebelah debit, tanggal 4 ada di sebelah kredit, dan tanggal 6 ada di sebelah debit. Nah, kemudian
Kemudian itu semua kita totalkan, di mana yang di debit, jumlah atau total yang di debit itu dikurang dengan kredit. Nah, kemudian kita masuk ke akun yang kedua, di mana harta setelah kas di sini yaitu peralatan. Di mana pada tanggal 1 keterangan berisi nama akunnya yaitu peralatan, kemudian di sebelah debit ada sebesar Rp2.300.000, sedangkan di kredit itu kosong. Nah, kita lanjut ke akun berikutnya yaitu akun modal. Di mana di sini ada akun modal awal pada tanggal 1. Jadi langsung kita masukkan saja tanggal 1 modal awal kita masukkan ke kredit, yaitu sebesar Rp14.300.000. Kemudian kita langsung ke akun terakhir yaitu pendapatan jasa. Di mana di sini beliau menerima pendapatan jasa pada tanggal 6. Langsung kita masukkan nama akun pendapatan jasa, tanggal 6 keterangan pendapatan jasa, kita masukkan nominal di sebelah kredit sebesar Rp4.750.000. Sekian penjelasan dari saya mengenai jurnal umum dan buku besar. Selanjutnya mengenai neraca saldo awal dan siklus akuntansi lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca saldo awal. Nah, pada neraca saldo itu ada kolom keterangan, debit, dan juga kredit. Nah, di mana isi dari neraca saldo ini adalah akun dan jumlah dari buku besar. Nah, sebagai contoh, yang pertama kita urutkan dari harta. Yang pertama adalah kas. Nah, kas kita lihat dari buku besar dan kita pindahkan ke sebelah debit karena saldo normal kas adalah di sebelah debit sebesar Rp7.430.000. Kemudian ada piutang usaha sebesar Rp0 sesuai dengan transaksi. Terus dilanjut dengan sewa dibayar di muka sebesar 18 juta di sebelah debit. Terus ada peralatan sebesar 5.420.000 di sebelah debit. Terus ada perlengkapan sebesar 500.000 di sebelah debit. Terus ada modal di sebelah kredit sebesar 14.300.000 karena saldo normal modal adalah di sebelah kredit. Nah, terus kemudian ada prive sebesar Rp1.000.000 di sebelah debit. Kemudian ada pendapatan jasa sebesar 18.950.000 di sebelah kredit. Selanjutnya adalah beban iklan di sebelah debit sebesar 300.000. Kemudian ada beban listrik sebesar 250.000 di sebelah debit. Dan kemudian beban wifi sebesar 350.000 di sebelah debit. Nah, teman-teman, kita dapat menggolongkan akunnya dan kita memasukkan sesuai dengan saldo normalnya dan sesuai dengan jumlah pada buku besar. Nah, kemudian kita jumlahkan antara debit dan juga kredit dan kita hitung dan keduanya harus sama-sama balance, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai ayat jurnal penyesuaian. Nah, di sini sudah ada datanya dan saya akan menjelaskan pada poin A dan sampai C. Nah, poin A, perlengkapan yang tersisa pada tanggal 30 November sebesar 30 November 2025 sebesar 150.000. Nah, kita lihat kembali kepada neraca saldo. Berapa perlengkapan? Nah, perlengkapan di neraca saldo sebesar 500.000. Sedangkan di ayat jurnal penyesuaian itu adalah 150.000. Maka akan kita kurangi 500 dikurang 150.000 adalah 350.000 karena yang kita hitung adalah yang sudah kita gunakan. Nah, ayat jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 350.000. Terus yang kemudian B, penyusutan peralatan selama bulan November sebesar 113.000. Nah, karena sudah dinyatakan sebagai penyusutan, langsung saja kita buat ayat jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 113.000. Terus kemudian yang C, dari pendapatan jasa bulan November sebesar 500.000 merupakan pendapatan yang belum menjadi hak perusahaan. Nah, karena dinyatakan sebelumnya adalah belum dinyatakan sebagai hak, maka ayat jurnalnya yang kita buat adalah pendapatan jasa pada pendapatan diterima di muka sebesar Rp500.000. Terus kita lanjut saja ke yang D, sewa dibayar di muka telah menjadi biaya sebesar 7.500.000. Nah, karena sudah diakui sebagai biaya atau beban, maka ayat jurnalnya kita buat adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 7.500.000. Nah, kemudian kita jumlahkan hasilnya pada debit dan kredit yaitu sebesar 8.463.000 dan itu harus balance antara debit dan juga kredit.
Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan kertas kerja, terutama pada kolom neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Kita akan fokus ke neraca saldo yang disesuaikan. Pada neraca saldo disesuaikan, di mana kolom yang sama kita jumlahkan, kolom yang berbeda kita kurangkan, dan jika hanya muncul sekali, itu akan kita tulis ulang. Contohnya, kalau debit letaknya di debit dan di penyesuaian juga letaknya di debit, maka dia ditambah. Hasilnya akan diletakkan di debit juga di bagian neraca saldo disesuaikan. Begitu juga dengan kredit tambah kredit dengan kredit. Lalu kalau pada debit dan kredit itu dikurangkan. Kemudian hasilnya diletakkan di neraca saldo disesuaikan. Jika dia hanya sekali muncul, maka itu akan ditulis ulang. Contohnya, pada bagian kas, dia letaknya di debit dan hanya sekali muncul, maka kita letakkan dia di debit pada neraca saldo disesuaikan sebesar 7.430. Kemudian pada pendapatan jasa, itu merupakan contoh kredit dan debit yang dikurangkan, di mana di neraca saldo awal kreditnya itu sebesar 18.950.000, sedangkan ada penyesuaian itu letaknya di sebelah debit sebesar 500.000. Nah, di neraca saldo disesuaikan itu dikurangkan dan hasilnya adalah 18.450.000 dan letaknya di kredit. Kemudian semua hasilnya akan dijumlah dan harus sama ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi ini yang dimasukkan adalah akun pendapatan dan beban-beban. Kemudian hasilnya akan dijumlahkan. Itu jangan terkejut ya teman-teman, itu akan berbeda hasilnya. Nanti di mana hasilnya, contoh di laporan laba rugi ini, di bagian debit hasilnya sebesar 8.863.000 dan di kredit sebesar 18.450.000. Di mana nanti kita kurangkan 18.450.000 dikurang dengan 8.863.000 dan dapatlah hasilnya sebesar 9.587.000. Lanjut, kita akan masuk ke laporan posisi keuangan, di mana laporan posisi keuangan ini merupakan akun-akun selain pendapatan dan beban-beban. Kemudian dijumlahkan seperti contoh di debit dan kredit dijumlahkan dan hasilnya harus sama seperti laporan laba rugi tadi, di mana selisihnya itu harus 9.587.000. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kertas kerja. Terima kasih. Oke, setelah itu semua dilanjutkan dengan laporan laba rugi. Di sini ada laporan laba rugi pada James Fotokopi periode November 2025. Di sini total pendapatan jasanya itu 18.450.000 di kredit. Lalu di sini ada beberapa jenis beban seperti beban iklan, listrik, wifi, perlengkapan, penyusutan peralatan dan sewa. Total dari seluruh beban ini ialah 8.863.000. Di sini dapat kita ketahui rumus dari laporan laba rugi ialah pendapatan dikurangi dengan beban. Jadi 18.450.000 dikurangi dengan 8.863.000 yang hasilnya ialah 9.587.000. Ini adalah untung atau yang bisa disebut dengan laba. Lalu selanjutnya di sini ada laporan ekuitas pemilik James Fotokopi pada periode November 2025. Di sini dapat kita lihat ada modal awalnya Tuan James yaitu sebesar 14.300.000. Tadi sudah saya jelaskan tentang laporan laba ruginya. Di situ kita dapat melihat total dari pendapatan jasanya itu masuk ke laba neto yaitu sebesar 18.450.000. Itu kita tambahkan modal awal ditambah dengan laba menjadi 32.750.000. Selanjutnya ada beban prive, itu hasil dari modal awal ditambah dengan laba itu 32.750 dikurangi dengan beban juga prive. Hasilnya yaitu
22.887. Ini adalah model akhir dari Tuan James. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jurnal penutup. Pada jurnal penutup ada 3 kolom, yaitu keterangan, debit, dan kredit. Dalam menyusun jurnal penutup ada akun-akun yang harus ditutup, yaitu akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan prepay. Setelah ditutup, akun-akun tersebut kembali ke saldo nol sehingga bisa digunakan lagi di periode berikutnya. Pada usaha James Photocopy per November 2025, kita akan menutup akun pendapatan terlebih dahulu, yang dimana ayat jurnalnya yaitu pendapatan jasa di debit sebesar 18.450.000 dan ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 18.450.000. Nah, dimana pendapatan memiliki saldo di kredit. Untuk menutupnya, saldo tersebut harus dibuat menjadi nol, yaitu dengan mencatatnya ke sisi debit. Sekarang kita menutup akun beban. Dalam beban memiliki saldo di debit. Untuk menutupnya, kita harus mengurangi saldo tersebut dengan mencatatnya di kredit. Dan ikhtisar laba rugi kita buat di debit untuk menampung total beban. Nah, ayat jurnalnya yaitu ikhtisar laba rugi di debit sebesar 8.863.000 dan di kredit terdapat beban iklan 300.000, beban listrik 250.000, beban wifi 350.000, beban perlengkapan 350.000, beban penyusutan peralatan 113.000, dan beban sewa sebesar 7.500.000. Nah, sekarang kita menutup ikhtisar laba rugi, yang dimana setelah pendapatan dan beban dihitung, kita bisa mendapatkan laba bersih, dimana pendapatan kurang beban-beban. Karena laba menambah modal pemilik, maka akun modal di kredit sebesar laba tersebut dan ikhtisar laba rugi di debit untuk menutup saldonya menjadi nol. Nah, ayat jurnalnya yaitu ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 14.300.000 dan modal di kredit sebesar 14.300.000. Nah, yang terakhir adalah menutup akun prepay. Prepay adalah penarikan oleh pemilik sehingga mengurangi modal. Karena prepay memiliki saldo di debit, maka untuk menutupnya maka akun prepay terletak di kredit dan akun modal terletak di debit. Nah, untuk ayat jurnalnya yaitu modal di debit sebesar 1 juta, prepay di kredit sebesar 1 juta. Nah, dan yang terakhir adalah total debit dan kredit. Nah, total debit yaitu 42.613.000 dan total kredit yaitu 42.613.000. Nah, di sini menandakan bahwa semua langkah penutupan mulai dari pendapatan, beban, laba sampai prepay telah dicatat dengan benar sesuai aturan akuntansi. Sekian dan terima kasih. Sekian dari video kami.